serta pekerjaan juga. Dia beberapa kali meminta maaf ke Mari. Mari yang merasa kasihan langsung menawarinya makan. Si gelandangan kemudian dengan lahapnya memakan makanan yang dibawa Mari. Mari sambil memperhatikannya makan, lalu bertanya tentang banyak hal. Si gelandangan berjanji akan pergi setelah makan. Mari yang kasihan, menanyakan di mana dia akan tinggal. Dia lalu menjawab mungkin di taman. Berhubung menurut laporan cuaca malam ini akan hujan, Mari yang merasa kasihan menyuruhnya tinggal di sana malam ini. Dia akan merahasiakan keberadaannya. Dengan syarat dia tidak boleh berisik. Dan Mari pun meninggalkannya sendiri. Namun sepertinya dari gelagatnya, dia malah tertarik dengan si gelandangan tersebut. Malamnya, Mari menunggu suaminya di meja makan. Dia menunggu untuk makan bersamanya. Kemudian ponselnya berdering, itu dari suaminya. Dia mengabarkan jika dia malam ini tidak pulang karena harus bersama kliennya. Dia juga berpesan bahwa besok akan ada yang melihat lantai 2 untuk menyewanya. Jadi memintanya menemani si penyewa untuk melihat-lihat ruangan tersebut. Kemudian dia berusaha membuang makanannya, namun dia ingat bahwa ada gelandangan di atas. Jadi dia pun memberikan semua makanannya itu untuk si gelandangan. Dia memintanya untuk pergi besok pagi, karena akan ada penyewa yang datang. Mari kemudian memberikannya sebuah selimut dan pamit. Tapi si gelandangan bertanya kenapa dia sangat baik kepadanya. Lalu Mari bercerita semuanya. Dia bercerita jika dia tidak merasa bahagia. Suaminya tidak mencintai dirinya. Dan mungkin berselingkuh. Dia juga merasa jika bercerai darinya tidaklah mungkin karena berbagai alasan. Si gelandangan rupanya tahu jika Mari wanita yang kesepian, kemudian dengan berani dia mendekati Mari. Dan berusaha memeluknya. Mari yang memang merasa kesepian, awalnya menolak. Namun lama-lama dia pun nyaman dengan si gelandangan itu. Dan akhirnya mereka pun melakukan smackdown. Esoknya, Mari mengantar si penyewa melihat-lihat ruangan kosong itu. Dia lalu pergi ke kamar mandinya karena curiga ada sesuatu di sana. Dan benar saja, ternyata si gelandangan masih ada di sana. Kemudian tanpa basa-basi, si gelandangan langsung smackdown Mari. Mari yang juga senang dengan kejadian semalam, hanya bisa pasrah. Dan mereka berdua pun melakukan smackdown. Sementara itu si penyewa bersama si agen pelantara sibuk melihat-lihat ruangan sambil berdiskusi tentang biayanya. Setelah beres, si agen memanggil Mari karena si penyewa akan pulang. Mari yang masih di smackdown oleh si gelandangan, beralasan jika dia sedang membersihkan kamar mandinya. Jadi si agen dan si penyewa memutuskan pergi duluan. Dan Mari pun melanjutkan adegan enak-enaknya. Setelah beres dia buru-buru pergi dan meminta si gelandangan pun untuk segera meninggalkan tempat itu. Malamnya, Mari bersiap untuk tidur. Namun sepertinya dia mulai merasa memuncak lagi. Kali ini dia berencana memuaskan hasratnya oleh diri sendiri.
Tampak si gelandangan mengintip di balik jendela kamar tidurnya. Belum juga terpuaskan, suaminya pulang dalam keadaan mabuk. Dia kembali memarahi Mari. Kali ini gara-gara ruangan yang akan disewakan di lantai 2 tidak jadi disewa. Dengan alasan Mari tidak memberikan pelayanan yang baik. Dia malah membersihkan toilet di saat mengantarnya melihat-lihat ruangan itu. Si suami yang marah kemudian menampar Mari berkali-kali. Si gelandangan hanya bisa melihat semua kejadian itu di luar. Kemudian si suami pergi meninggalkan Mari. Mari yang sedih hanya bisa pasrah. Kemudian dia menyadari jika si gelandangan ada di luar. Dia buru-buru menemui dirinya. Si gelandangan yang merasa kasihan, hanya bisa menghiburnya. Dengan cara apa? Ya betul, smackdown Mari dan memuaskan semua hasrat dalam dirinya. Dan mereka berdua kembali melakukan smackdown. 奥さんのこと助けたいんだ。あなたに何ができるっていうの？わかんないけど、奥さんかわいそう。俺が慰めてあげたい。 Esok paginya, Mari mengantar si suami yang akan pergi bekerja. Namun ada yang beda kali ini, dia tampak bahagia. Tidak murung seperti biasa. Si suami yang menyadari itu menanyakan apa yang terjadi. Mari hanya menjawab jika dia tidak peduli kapan si suami pulang. Dan hanya menunggunya pulang. Si suami juga berpesan jika ruangan di atas yang tidak jadi disewa, untuk selalu dibersihkan oleh Mari. Sepertinya dia sudah tidak peduli dengan suaminya, karena sudah punya si gelandangan yang setiap saat bisa memuaskan dirinya. いつもより顔が明るいじゃないか。そうですか。まあいいや。じゃあな。 Mari kemudian pergi ke atas. Dan sudah dapat ditebak, dia menemui lagi si gelandangan yang tampaknya sekarang tinggal di ruangan kosong tersebut. Dan film pun ditutup dengan adegan smackdown lagi antara Mari dan si gelandangan.